Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dalam dunia. Selanjutnya salat bertangkaikan salam ke arwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reza Padli, NIM 22089077. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya terkait tentang UTS seminar yang berjudul tentang definisi olahraga pariwisata, dampak pariwisata olahraga terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu definisi olahraga pariwisata. Bentuk kegiatan wisata yang melibatkan aktivitas olahraga sebagai tujuan utama pelengkap dalam perjalanan wisata. Olahraga wisata itu ada banyak sekali, yang tujuannya adalah untuk melakukan olahraga untuk mencari kesenangan dan refreshing, yang tujuannya untuk mendapatkan refreshing. Contohnya seperti mendaki gunung, berenang, hiking dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis olahraga pariwisata. Yang pertama yaitu hard sport tourism, yaitu kegiatan olahraga yang berskala besar dan internasional. Ini contohnya seperti PON, Pekan Olahraga Nasional, dan pertandingan olahraga dunia lainnya seperti PON yang baru saja dilakukan di Indonesia. Ini berskala besar yang anggotanya hanya atlet-atlet yang berbakat saja yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu soft sport tourism. Ini lebih fleksibel karena lebih ringan dan dapat diikuti oleh masyarakat umum, seperti lomba bersepeda, lomba renang, lomba hiking, lomba para layang, dan masih banyak lagi tentang olahraga pariwisata lainnya. Selanjutnya yaitu dampak positif olahraga pariwisata terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Jelas, yang pertama yaitu tentang dampak positif olahraga pariwisata terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu jika suatu daerah memiliki tempat pariwisata yang bagus dan memiliki olahraga yang bagus di dalamnya, maka penghuni atau warga desa akan mendapatkan keuntungan yang banyak, seperti bisa berjualan, yang lainnya seperti memiliki lahan parkir untuk menerima tamu yang akan datang ke tempat wisata kita. Jadi akan banyak sekali keuntungan perekonomian yang akan didapatkan oleh tempat yang memiliki wisata tersebut. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Untuk penciptaan lapangan kerja langsung seperti yang saya katakan tadi, seperti tukang parkir, banyak sekali pemuda di zaman sekarang yang tidak memiliki pekerjaan karena mungkin seperti riwayat pendidikan dan riwayat lainnya. Jadi jika suatu daerah itu memiliki daerah pariwisata, olahraga dan lain-lainnya, maka akan mengurangi pengangguran di suatu daerah tersebut. Yang seperti yang saya katakan, orang-orang bisa berjualan, membuka lahan parkir, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu stimulasi sektor ekonomi terkait. Yang keempat, pengembangan dan investasi infrastruktur pendukung, yaitu pengembangan yang mungkin nantinya akan terus berkembang pendapatan di suatu daerah yang memiliki potensi wisata yang bagus. Yang kelima yaitu contoh sukses event olahraga dan dampaknya. Contohnya seperti di Mandalika kemarin, itu berada di Indonesia, yang banyak sekali menarik wisatawan untuk datang ke Mandalika atau ke Indonesia karena adanya pertandingan MotoGP waktu itu di Mandalika. Selanjutnya itu dampak sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan UMKM sekitar lokasi event. Jadi pada kesempatan kali itu,
waktu pengadaan pertandingan MotoGP di Mandalika kemarin, banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh daerah-daerah Indonesia yang dekat dengan Mandalika, seperti menjual pakaian, menjual makanan, menjual dan lain-lainnya, seperti hotel juga, penginapan. Jadi sangat banyak sekali dampak ekonomi yang didapatkan oleh daerah tersebut di saat adanya para wisata atau pengunjung yang datang ke suatu tempat. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata olahraga. Pada poin kedua ini, peran masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata olahraga sangatlah penting, karena sebagai contohnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan agar pengunjung selalu merasa nyaman saat berkunjung di suatu daerah yang merupakan pariwisata yang sering dikunjungi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu tantangan dan solusi mengatasi dampak negatif. Sebagai contohnya, tantangan dan solusi dan mengatasi dampak negatif seperti di Padang khususnya, seperti di Taplau, banyak sekali seperti saya sendiri merasakan adanya banyak permintaan, seperti banyaknya tukang palak, tukang parkir dan yang lain-lainnya, yang membuat saya risih dan tidak nyaman saat berkunjung, apalagi orang-orang yang banyak sekali yang datang dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Padang misalnya. Berikutnya yaitu data pendukung. Para wisata olahraga telah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu subsektor unggulan dalam industri pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, pendapatan Indonesia di bidang pariwisata pada tahun 2023 itu mencapai 18,79 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 37,28 triliun. Sport tourism ini tidak hanya menggerakkan sektor olahraga tetapi juga memberi dampak langsung terhadap sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, perhotelan, kuliner, dan produk UMKM lokal, dan bahkan parkiran-parkiran yang nantinya menguntungkan untuk pemuda setempat. Sebagai studi kasus di Sumatera Barat, yaitu contohnya Tour de Singkarak atau TDS di Sumbar. Sebanyak 60,38% responden menyatakan bahwa TDS membuka lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dan usaha lainnya. Sementara 69,81% responden menyatakan bahwa jenis lapangan kerja di bidang pariwisata bertambah. Selain itu, TDS juga mendorong perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum di daerah-daerah yang dilalui oleh rute balap. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga memperlancar mobilisasi barang dan jasa, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha seperti penginapan, rumah makan, dan layanan pemandu wisata. Jadi ada banyak sekali dampak perekonomian yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan daerah tersebut jika mengelola tempat wisata dengan baik dan benar. Baiklah, cukup sekian pemaparan seminar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.